Halo semuanya, kami dari kelompok B13 akan menjelaskan isi dari infografis kami yang berjudul Gangguan Abiotik dan Antroposentrik pada Ekosistem Hutan Pantai dan Savana di Taman Nasional Baluran. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok B13 terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Hoirina Tifunisa dengan NIM 23515457 KT 10247. Lalu ada teman saya, Kezia Aurelianaya dengan NIM 23521945 KT 10420. Selanjutnya ada Evlaksita Fatmagati dengan NIM 23517066 KT 10276. Lalu ada Diana Amelia Sofi dengan NIM 23519970 KT 10349. Terakhir ada Elizabeth Nadia Wulandari dengan NIM 2351561 KT 10251. Taman Nasional Baluran merupakan kawasan konservasi sumber daya alam yang pengelolaan dan pemanfaatannya dijalankan secara bijaksana. Taman Nasional ini terletak di Kecamatan Bayu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kawasan konservasi Taman Nasional Baluran, khususnya Pantai Bama, memiliki kepentingan dan pendukung siklus kehidupan beberapa lahan basah, yaitu seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nadia Wulandari dengan NIM 235155671 KT 10251. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan abiotik yang terjadi di Taman Nasional Baluran, khususnya pada ekosistem hutan pantai dan savana. Untuk gangguan abiotik yang pertama yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Taman Nasional Baluran disebabkan oleh iklim, yaitu musim kemarau yang berkepanjangan. Pada musim kemarau yang berkepanjangan, menyebabkan seluruh vegetasi di Taman Nasional Baluran mengalami kekeringan, sehingga dapat terjadi gesekan antar ranting pohon yang menyebabkan percikan api, dan dengan mudahnya menyebar ke seluruh wilayah atau kawasan. Menurut petugas Taman Nasional Baluran dijelaskan bahwa setiap tahunnya di musim kemarau akan terjadi kebakaran hutan. Spot penting yang rawan terjadi kebakaran hutan yaitu di Savana Bekol, pada kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Bekol, dan juga di wilayah Tegakan Jati yang berlokasi di Resort Pengelolaan Taman Nasional Bitakol. Dampak atau efek dari adanya kebakaran hutan yaitu satwa liar kehilangan habitatnya dan menyebabkan polusi udara sehingga mengganggu mobilitas masyarakat. Penanggulangan gangguan abiotik berupa kebakaran hutan dilakukan melalui kerjasama yang dilakukan Taman Nasional Baluran dengan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat merusak ekosistem alam di dalam Taman Nasional. Melalui kerjasama dengan Taman Nasional Baluran, mereka berperan dalam kegiatan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi titik api. Sedangkan, upaya pencegahan kebakaran dilakukan dengan melakukan patroli rutin di seluruh kawasan Taman Nasional. Tim patroli yang terlatih melakukan pemantauan intensif untuk mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk mengawasi potensi kebakaran, tetapi juga untuk menanggulangi situasi apabila kebakaran terjadi secara mendadak. Dengan adanya kerjasama ini, upaya patroli rutin diharapkan dapat mengurangi risiko karhutla yang berpotensi merusak keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Baluran. Lalu, gangguan abiotik yang kedua yaitu coral bleaching. Coral bleaching di Taman Nasional Baluran disebabkan oleh naiknya suhu air laut akibat pemanasan global. Terumbu karang yang terkena bleaching, warnanya akan memudar dan memutih, serta terumbu karang akan mati dan terbawa oleh ombak hingga ke pesisir pantai. Wilayah yang terkena coral bleaching yaitu ada Pantai Bama, di bagian atau kawasan Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Bama. Dampak dari terjadinya coral bleaching ini adalah biota laut kekurangan habitat dan akan merubah ekosistem dasar laut. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan coral bleaching.
Pencegahan coral bleaching oleh pihak Taman Nasional Baluran yaitu dengan memberikan perlindungan pada daerah terumbu karang yang masih dalam keadaan baik. Selanjutnya, mereka menentukan zona larangan pembatasan alat penangkapan, misalnya dengan bahan peledak. Lalu, mereka juga melibatkan wisatawan dan masyarakat sekitar dalam kampanye permasalahan coral bleaching untuk penyebaran informasi. Terakhir, mereka juga melakukan monitoring, yaitu dengan reef check secara rutin. Adapun penanggulangan coral bleaching yang dilakukan, yaitu dengan menanam kembali terumbu karang di lokasi yang memiliki sedikit faktor penyebab coral bleaching. Perkenalkan, nama saya Keiza Aurelianaya dengan NIM 23521KT10420. Pada kali ini saya akan menjelaskan gangguan antroposentrik yang ada di Taman Nasional Baluran. Yang pertama yaitu perburuan liar. Perburuan liar di Taman Nasional Baluran ini terjadi karena adanya masyarakat sekitar yang ingin mendapatkan buruan satwa yang langka dan memiliki harga tinggi serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kesenangan pribadi. Satwa langka tersebut yaitu rusa, banteng, dan kerbau yang habitatnya di savana bakol. Dalam 20 tahun terakhir, ini adanya penurunan populasi banteng, tidak hanya itu tetapi juga rusa dan kerbau. Lalu, perburuan liar ini dilakukan pada saat terjadinya kebakaran agar mengalihkan perhatian dari para petugas di Taman Nasional Baluran. Adapun dampak dari adanya perburuan liar ini membuat populasi satwa liar di Taman Nasional Baluran berkurang sehingga menimbulkan ancaman keberadaan satwa liar lainnya yang dilindungi. Penanggulangan gangguan antroposentrik berupa perburuan liar dilakukan melalui tim polisi hutan dan tenaga teknis lapangan yang terlatih secara khusus di bidang konservasi alam. Mereka menjadwalkan kegiatan patroli rutin setiap malam di sekitar kawasan Suaka Pendidikan Taman Nasional atau SPTN Bekol. Tugas utama mereka adalah untuk mengawasi kegiatan di area tersebut guna mengidentifikasi dan menghentikan potensi aktivitas perburuan liar, pengerusakan lingkungan, atau kegiatan ilegal lainnya yang dapat membahayakan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Baluran. Sedangkan, tindak pencegahan dilakukan dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Taman Nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat akan dampak negatif dari aktivitas yang merusak lingkungan, serta mengajak mereka untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian alam. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara penegakan hukum, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta satwa liar yang ada di dalamnya. Perkenalkan, saya Diana Amelia Safi dengan NIM 2351990KT10349. Gangguan antroposentrik pada Taman Nasional Baluran yang keempat adalah pencurian kayu. Pencurian kayu terjadi pada Resort Pengelolaan Taman Nasional Bitakol yang merupakan bekas lahan perhutani yang dialihfungsikan menjadi Taman Nasional. Kawasan tersebut berisikan tegaan pohon jati. Pencurian kayu dilakukan pada malam hari oleh komplotan pencuri. Aksi dari pencurian kayu tersebut berdampak negatif terhadap Taman Nasional Baluran yang menyebabkan beberapa lahan menjadi tandus. Penanggulangan pada kasus tersebut adalah petugas Taman Nasional Baluran melakukan patroli di sekitar kawasan yang rawan pencurian, yaitu Resort Pengelolaan Taman Nasional Bitakol. Petugas juga melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mengurangi kasus pencurian kayu di kawasan Taman Nasional Baluran tersebut. Itu tadi adalah penjelasan infografis dari kami. Bila ada kesalahan dalam kata-kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.